Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang perangkat penyimpanan pada komputer yang terdiri dari pertama hard disk drive atau HDD, yang kedua solid state drive atau SSD, kemudian ada USB flash drive, memory card, optical disk, dan yang terakhir cloud storage. Di sini saya akan menjelaskan tentang hard disk drive atau HDD. Namun sebelum itu, saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Ramaditya Novel, NPM 52303111027. Hard disk atau dalam bahasa Inggris disebut hard disk drive atau HDD adalah sebuah perangkat penyimpanan data elektronik. Secara harfiah diterjemahkan menjadi piringan cakram keras. Hard disk memiliki fungsi menyimpan data digital dengan kapasitas yang besar. Cara kerja hard disk secara umum menggunakan prinsip magnetik. Di dalamnya terdapat piringan atau platters yang dilapisi bahan magnetis dengan bantuan head, baca atau tulis, data disimpan pada permukaan platter tersebut. Hard disk bisa ditemui di dalam komputer atau laptop sebagai penyimpanan utama. Seperti yang ini merupakan yang ada di dalam komputer. Selain itu, hard disk juga bisa berbentuk eksternal, seperti ini, yang mana hard disk tersebut terpisah dari perangkat utama dan biasanya bisa dihubungkan melalui port USB. Contoh kapasitas hard disk zaman sekarang bisa bermacam-macam, mulai dari ratusan gigabyte hingga hitungan terabyte. Semakin besar kapasitas hard disk, maka semakin banyak data yang bisa disimpan. Perkenalkan, nama saya Samuel Harimukti dengan NPM 52303111012. Di sini, saya akan menjelaskan tentang SSD atau Solid State Drive. SSD adalah perangkat penyimpanan data yang menggunakan sirkuit terintegrasi untuk menyimpan data secara permanen. Berbeda dengan HDD yang menggunakan piringan magnetik berputar. SSD menggunakan memori flash NAND yang tidak bergerak. Fungsinya adalah untuk menyimpan data secara elektronik, memberikan kecepatan baca dan tulis yang lebih cepat, serta daya tahan yang lebih baik dibandingkan dengan HDD. Keunggulan utamanya meliputi kinerja yang lebih cepat, ketahanan terhadap guncangan dan getaran, serta konsumsi daya yang rendah. SSD memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, yaitu dari segi kecepatan. SSD memiliki kecepatan baca dan tulis data yang jauh lebih cepat dibandingkan dengan HDD, membuat proses booting, loading aplikasi, dan transfer file menjadi lebih cepat. Ketahanan SSD tidak memiliki komponen mekanisme yang berputar, sehingga lebih tahan terhadap guncangan dan getaran, serta memiliki tingkat kebisingan yang lebih rendah. Selanjutnya, konsumsi daya yang rendah. SSD menggunakan sedikit daya listrik dibandingkan dengan HDD, menjadikannya pilihan yang lebih efisien untuk perangkat bergerak seperti laptop. Dan yang terakhir, yaitu ukuran dan bobot. SSD umumnya lebih kecil dan ringan dibandingkan dengan HDD, memungkinkan desain perangkat yang lebih tipis dan ringan. Walaupun memiliki beberapa kelebihan, SSD juga memiliki beberapa kekurangan juga. Yang pertama yaitu dari segi harga. Secara umum, SSD masih lebih mahal per gigabyte dibandingkan dengan HDD. Meskipun harga SSD telah turun secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Yang kedua, dari kapasitas. SSD biasanya memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih kecil dibandingkan dengan HDD pada harga yang sama. Yang ketiga, terbatasnya siklus menulis. Setiap sel memori flash SSD memiliki siklus tertentu ketika dapat menulis data sebelum memulai. Namun, teknologi terbaru telah mengurangi masalah ini. Dan yang terakhir, yaitu performa tergantung pada kapasitas penyimpanan. Performa SSD bisa terpengaruh jika kapasitas penyimpanannya hampir penuh, karena kinerja menulis dapat menurun. Perkenalkan, nama saya Frederico Albert Andesta, NPM saya 52303111046. Saya akan membahas tentang memory card, mulai dari definisi, fungsi, hingga jenis-jenisnya dan cara kerjanya. Apa itu memory card? Memory card sering disebut juga kartu memori. Memory card adalah perangkat penyimpanan portable
yang menggunakan teknologi flash memory untuk menyimpan data digital. Layaknya kota kecil ajaib, memory card memungkinkan Anda membawa data digital Anda kemanapun Anda pergi. Fungsi utama memory card ada 3. Yang pertama, penyimpanan portable. Memory card memperluas kapasitas penyimpanan perangkat Anda, memungkinkan Anda menyimpan foto, video, musik, dokumen, dan file lainnya dengan mudah. Yang kedua, transfer data. Pindahkan data dengan mudah antar perangkat. Lepaskan kartu memori dari satu perangkat dan masukkan ke perangkat lain untuk mengakses file Anda. Dan yang ketiga, cadangan data. Lindungi data Anda dari kehilangan dengan menyalinnya sebagai cadangan di memory card. Lalu jenis-jenis memory card ada 5, diantaranya SD card. Jenis terpopuler digunakan di kamera, smartphone, tablet, dan banyak perangkat lainnya. Yang kedua ada micro SD card, versi mini dari SD card, ideal untuk pengguna smartphone, drone, dan perangkat mobile lainnya. Yang ketiga ada CF card atau bisa disebut compact flash, digunakan pada kamera profesional dan perangkat kelas atas, menawarkan kapasitas penyimpanan yang lebih besar. Lalu yang keempat, memory stick dikembangkan oleh Sony, umumnya digunakan pada kamera Sony dan beberapa perangkat lain. Lalu yang terakhir ada XD card, digunakan pada beberapa kamera Olympus. Lalu kapasitas memory card. Kapasitas memory card diukur dalam megabyte, gigabyte, dan terabyte. Semakin besar kapasitasnya, semakin banyak data yang dapat Anda simpan. Pilih kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda. Cara kerja memory card. Memory card menyimpan data dalam chip flash memory. Chip ini terdiri dari sel-sel kecil yang dapat menyimpan muatan listrik, merepresentasikan bit data, 0 atau 1. Data disimpan secara persisten dan tidak hilang saat dayanya dimatikan. Tips memilih memory card. Pertimbangkan perangkat Anda. Pastikan jenis memory card kompatibel dengan perangkat Anda. Pilih kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan penyimpanan Anda. Pertimbangkan kecepatan baca dan tulis untuk performa yang optimal, terutama untuk video dan fotografi. Pilih memory card dari merek ternama untuk memastikan kualitas dan keandalan. Kesimpulannya adalah, memory card adalah alat bantu penting untuk menyimpan dan mentransfer data digital. Dengan memahami jenis, kapasitas, dan cara kerjanya, kita dapat memilih memory card yang tepat untuk kebutuhan kita. Sekian dari saya, terima kasih. Nama saya Muhammad Ilham Setriawan Haikal dengan NPM 52301111020 akan menjelaskan tentang optical disk. Pengertian optical disk. Optical disk adalah media penyimpanan data yang menggunakan cahaya laser untuk membaca dan menulis data. Disk ini memiliki permukaan relatif reflektif yang bisa dimodifikasi oleh laser untuk merekam informasi. Terdapat beberapa jenis optic disk, yaitu CD, compact disk, digunakan untuk menyimpan musik, video, dan data. Yang kedua ada DVD, digital versatile disk, memiliki kapasitas penyimpanan yang lebih besar dibanding CD, sering digunakan untuk film, permainan video, atau data. Yang ketiga ada Blu-ray disk, memiliki kapasitas penyimpanan yang jauh lebih besar daripada DVD, sering digunakan untuk video definisi tinggi, HD, atau ultra definisi, UHD, serta data. Berikutnya adalah cara kerja optical disk. Cara kerjanya yaitu data direkam pada permukaan disk dengan menggunakan laser yang menghasilkan titik-titik kecil yang mempresentasikan informasi digital. Untuk membaca data, laser pembaca akan membaca refleksi cahaya dari permukaan disk dan kemudian menerjemahkan pola refleksi tersebut menjadi informasi digital. Selanjutnya, kelebihan optical disk. Kelebihannya yaitu kapasitas penyimpanan. Optical disk memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup besar, terutama pada Blu-ray disk. Yang kedua, daya tahan. Kebanyakan optical disk memiliki daya tahan yang baik terhadap kerusakan fisik dan kehilangan data. Kekurangan dari optical disk, rentan terhadap goresan. Permukaan disk yang tergores dapat menyebabkan kehilangan data.
tidak cocok untuk penyimpanan jangka panjang. Optical disk mungkin tidak cocok untuk penyimpanan jangka panjang karena kerentanannya terhadap perubahan lingkungan. Penggunaan optical disk biasanya digunakan dalam industri hiburan untuk menyimpan film, musik, dan permainan video. Selanjutnya digunakan untuk menyimpan data backup dan arsip pada tingkat rumah tangga dan bisnis. Evolusi optical disk dari CD ke DVD, kemudian ke Blu-ray disk, kapasitas penyimpanan dan kualitas visual semakin meningkat. Munculnya teknologi seperti cloud storage telah mengurangi popularitas optical disk dalam beberapa pengguna. Perkenalkan, nama saya Pramudia Ilham Saputra, NPM saya 007. Saya akan menjelaskan tentang flash disk. Apa itu flash disk? USB flash disk adalah perangkat penyimpanan data portable kecil yang menggunakan memori flash untuk menyimpan data. Flash disk memiliki bentuk yang kecil, ringan, dan mudah dibawa kemana saja. Fungsi utama dari flash disk untuk menyimpan data. Flash disk dapat digunakan untuk menyimpan berbagai jenis data seperti dokumen, foto, video, musik, dan software. Yang kedua, memindahkan data. Flash disk dapat digunakan untuk memindahkan data dengan mudah antar perangkat seperti komputer, laptop, tablet, dan smartphone. Ketiga, mencadangkan data. Flash disk dapat digunakan untuk mencadangkan data penting sebagai langkah pencegahan terhadap kehilangan data. Kelebihan dari flash disk yang pertama, portable. Ukuran yang kecil dan ringan membuatnya mudah dibawa kemana saja. Dua, kapasitas besar. Flash disk tersedia dalam berbagai kapasitas penyimpanan dari beberapa gigabyte hingga beberapa terabyte. Yang ketiga, tahan lama. Flash disk tahan lama dan tidak mudah rusak. 4, mudah digunakan. Flash disk mudah digunakan, cukup colokan ke port USB dan Anda dapat langsung mengakses data. Yang kelima, harga terjangkau. Flash disk relatif murah dibandingkan dengan perangkat penyimpanan data lainnya. Kekurangan flash disk. Pertama, kecepatan transfer data. Kecepatan transfer data flash disk bervariasi tergantung pada jenis flash disk dan port USB yang digunakan. Kedua, ketahanan terhadap air dan debu. Tidak semua flash disk tahan air dan debu. Keempat, resiko kehilangan data. Flash disk dapat hilang atau dicuri dan data di dalamnya dapat hilang. Jenis-jenis flash disk. Yang pertama, flash disk USB 2.0. Jenis flash disk yang paling umum dengan kecepatan transfer data yang cukup untuk penggunaan sehari-hari. Yang kedua, flash disk USB 3.0. Jenis flash disk yang lebih baru dengan kecepatan transfer data yang lebih tinggi. Yang ketiga, flash disk USB 3.1. Jenis flash disk terbaru dengan kecepatan transfer data yang sangat tinggi. 4, flash disk OTG. Jenis flash disk yang dapat digunakan pada perangkat Android tanpa memerlukan kabel tambahan. Tips memilih flash disk. Yang pertama, kapasitas. Pilihlah flash disk dengan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Kedua, kecepatan transfer data. Jika Anda sering memindahkan file besar, pilihlah dengan kecepatan transfer data yang tinggi. Ketiga, merek. Pilihlah flash disk dari merek yang terpercaya untuk memastikan kualitas dan ketahanan flash disk. Seperti saya menggunakan SanDisk yang berukuran 128 GB, memiliki garansi yang panjang. Perkenalkan, saya Agasya Rudolf Pandara dengan NPM 108. Saya akan menjelaskan cloud storage. Cloud storage ini bukan perangkat penyimpanan fisik, tetapi layanan yang menyediakan penyimpanan data online. Data disimpan di server jarak jauh dan dapat diakses melalui internet. Beberapa layanan cloud storage populer termasuk Google Drive, Dropbox, dan Microsoft OneDrive.